Assalamualaikum. Yo, jumpa lagi dengan Ega, petani milenial. Nah, ini kebun saya yang ada di luar ya. Hari ini kita mau ngapain? Simak terus video ini, jangan di skip agar infonya tersampaikan dengan baik. Nah, ini kondisi greenhouse saya. Kemarin beberapa teman banyak yang komentar, tolong tunjukkan spesifikasi untuk membuat greenhouse kaktus. Bang, Mas, coba bagaimana cara membuat greenhouse kaktus. Nah, greenhouse kaktus akan kita bahas sepintas pada video kali ini. Greenhouse kaktus saya ini cuma mempunyai ukuran 3 meter kali 1,5 meter, jadi memang kecil. Terus saya cuma menggunakan kerangka bambu dan plastik UV. Terus ini saya pasang juga paranet ini baru aja saya pasang karena ternyata beberapa kaktus anakan saya yang saya masukkan greenhouse itu sunburn. Jadi simpel aja sebenarnya untuk konsep greenhouse itu. Yang penting apa ya, kaktus itu terhindar dari air hujan. Walaupun ini bolong-bolong, kan bolongnya di bawah, itu nggak terlalu masalah ketika ada air hujan tampias. Kita masuk saja. Nah, ini ya, rencana sih saya mau buat greenhouse baru. Kalau nggak di sini saya perluas sampai luar, atau saya sudah menyiapkan kebun ukuran kurang lebihnya 6 kali 12 meter. Tapi karena ternyata budgetnya saya ingin membuat dari baja ringan tuh cukup cukup banyak juga, masih saya pikir-pikirkan dulu. Nah, ini beberapa koleksi kaktus saya. Yang di sini tuh untuk kaktus yang menurut saya sudah cukup gede ya. Kaktus saya yang kecil-kecil tuh saya taruh bareng sama Venus flytrap di tempat jemur baju di atas. Di sana juga hampir kayak greenhouse karena cukup panas. Sama ini ada beberapa yang saya coba di sini. Nah, itu. Ini tadi banyak yang sunburn. Nih coba. Nah, itu. Ini lebih hybrid ini. Banyak yang sunburn. Jadi baru saja saya pasang paranet. Nah, jika muncul pertanyaan dari teman-teman, Mas, kalau dikasih paranet apakah nanti ruangan ini jadi teduh? Ya, betul. Kaktus itu yang dibutuhkan bukan sinar matahari yang terlalu terik. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah lingkungan yang panas. Jadi misal kayak gini ya. Kayak gini kan kita kayak diungkep, dikelilinginya kita ngasih ditutup dengan plastik UV. Sini saya masih biarkan ada pintu karena untuk sirkulasi udara. Biasanya suhunya bisa sampai 42. Ini karena udah sore baru saja saya sirami juga. Ini suhunya berapa itu? Coba teman-teman lihat. Ini suhunya 30 derajat ya. Nah, itu 25. Kelembapan 40% karena ini baru aja saya siram nih, basah nih. Baru aja saya siram. Saya kalau nyiram tuh sore hari. Oke, kita cek ada tanaman apa saja yang ada di dalam sini. Nah, untuk yang di luar ini saya semi ground ya. Saya tanam di tanah, tapi atasnya itu udah saya kasih lapisan antara pumice dan sekam bakar. Saya campur, terus tanahnya agak digali dicampur. Karena ini tujuannya untuk memperbanyak rootstock atau orang bilang stem. Batang bawah untuk grafting, untuk sambung ya. Contohnya yang ini tadi, ini ada kaktus K3 ini saya grafting ulang karena ini dari teman saya Yuda. Graftingnya terlalu kecil, saya ulang aja di kaktus koboi biar cepet gede. Nah, ini ada beberapa kaktus hijau. Ada beberapa teman ngomong kaktus saya kena hujan kena panas nggak masalah. Ya nggak masalah kalau kaktusnya hijauan kayak gini. Nih saya juga hujan-hujan kan, panas kan, tanpa ada atap. Semua insya Allah aman, cuma kadang biasanya jadi ada keraknya gitu. Ini kaktus-kaktus untuk stem atau rootstock ya. Ini damsi juga subur, gendut-gendut malahan kena hujan sama panas. Dan sana tuh buah naga. Kita masuk ke dalam, itu juga ada beberapa euphorbia. Kita masuk ke dalam. Di dalam greenhouse ini ada aloe. Ini apa ya? Aloe donoi.
ini lupa, ini hybrid. Di sana ada Echinopsis. Terus ini ada Echinopsis juga variegata, kegigit tikus ini. Nah itu nggak masalah. Terus ada Miha lokal atau Starfire. Ini kalau teman-teman mau saya jual, mau jual kurang lebihnya 500.000 ini. Udah banyak anakannya. Karena ada Mammillaria plumosa bunga kuning. Nah ini Mammillaria plumosa bunga pink tapi belum pernah berbunga. Ini baru mau saya perbanyak. Ini yang bunga kuning juga. Terus ini ada Pyrocactus. Ini kalau teman-teman kemarin lihat di video saya yang ini, klik aja. Itu ada kontas ya. Kontas ada kaktus berduri. Tahun lalu ini saya ikutkan, tapi tahun ini enggak saya ikutkan karena bodinya banyak yang luka. Jadi menurut saya nggak layak untuk kontes walaupun durinya masih sangar. Taruh aja. Nah yang atas ini ada sebagian astro saya yang masih di sini. Karena kebanyakan astro saya taruh di tempatnya Mas Joko Aridjona ya. Silahkan tonton video saya yang koleksi astro, klik linknya kanan atas tuh yang huruf I. Nah ini astro saya, ini Vitep ini juga mau berbunga ini. Nah itu. Terus ini Myriostigma juga mau berbunga. Ini nggak apa-apa ya vitamin-vitamin ya karena baru aja kena air. Kalau nyiram tuh diguyur aja. Yang penting kunci medianya itu yaitu poros. Silahkan nonton cara meracik media di link deskripsi di bawah. Silahkan dibaca, nanti ada cara meracik media. Terus ini Milo atau Starfire tadi indukan-indukan. Ini ada yang lagi berbunga. Udah saya kawinkan dengan LB ini. Nanti kalau udah mateng saya mau jual bijinya. Jangan lupa follow IG Iga Nandur atau Tokopedia Iga Nandur, Shopee-nya Tavor Jogja. Ada Myriostigma fukuryu, ini ornatum, Myriostigma kabuto, Myriostigma five ribs. Ada juga Starfire. Nah, Starfire tuh apa ya? Kaktus. Nama aslinya tuh Nishiki kalau nggak salah, tapi memang sudah cukup lama di Indonesia dan jadi kebanggaan Indonesia. Dan harga jualnya sekarang cukup mahal lagi, jadi saya masih punya beberapa indukan untuk apa ya, panen anakannya ini. Terus ini ada koleksi gimno saya, gimno indukan ya. Ini bisa dibaca, itu ada ID-nya. Ini Miha coklat karena nggak terlalu panas jadi hijau ini. Ini kalau panas itu warnanya coklat, kalau ini memang warnanya hijau. Ini LB ori ya. LB ori itu durinya cukup rapat gitu. Ini baru aja saya polinasi, semoga berhasil. Terus ini ada LB hybrid variegata. Variegatanya sekarang di bawah, dulu padahal cukup di atas bagus. Ini LB hybrid non variegata hijauan biasa. Gak apa-apa lah untuk indukan. Ini juga ada LB hybrid hijau biasa tapi durinya satu. Udah mau berbunga juga. Ini LB ribnya cukup dikit, itu cuma berapa itu. Ini ada lagi berbunga, saya kawinkan dengan Milo atau Starfire. Ini sunburn ya badannya. Soalnya yang di sebelah sini LB variegata ini cukup oke nih. Nah ini anakannya juga udah banyak. Sebenarnya saya harapkan bunganya juga sih untuk kawin silang, tapi malah beranak terus. Ini juga LB variegata, cukup oke lah variegatanya, tapi kurang rata. Ini ada LB variegata dikit doang ini punyanya teman saya, ini dititipkan biar ada apa lawan untuk polinasi kawin silang. Terus ini ada multicolor yang rajin mengeluarkan anakannya sering saya panen. Terus ini ada T3 kecil tapi udah punya anak, ini cukup gede, mungkin bulan depan bisa saya panen anakannya. Ini nggak tahu nih, ini hybrid cukup oke warnanya, sekarang keluar pink-pinknya kayak sepia A itu, tapi bukan sepia ini belinya. Ini cukup mahal juga nih waktu pas beli. Ini udah ada beberapa muncul calon anak. Nah ini Gymno fukuryu nih cukup, masih kecil nih, ini sejempol saya tapi udah mau berbunga. Nah ini juga andalan saya, ini hybrid double head rajin berbunga. Misalnya yang sebelah sini ada, ini nggak tahu ID-nya kurang jelas tapi nyebutnya cuma Gymno variegata, durinya cukup panjang nih. Kemarin juga saya ikutkan kontes tapi ya nggak juara lah, walaupun menurut saya cukup bagus, cukup sehat, tapi musuh-musuhnya ya keren-keren. Ini juga kemarin saya ikutkan lomba ini kontes,
Ini Melo Cactus variegata. Ini kurang panas, kalau pas panas itu variegatanya kelihatan banget. Terus ini Anitsit si hijauan. Ini dulu saya cuma potelan segini doang. Udah hampir 3 tahun saya punya. Rajin berbuah. Dulu dari kecil segini juga udah mulai berbunga itu. Terus selanjutnya yang bawah ini ada Hipotanisiki. Ini mungkin konon masuknya ke Indonesia hampir sama dengan Milo ya, atau Starfire ya. Ini saya juga suka walaupun harganya sempat murah, tapi warnanya itu keren, ngejreng. Ini Anisitsi, Kanelian. Sekarang namanya Kanelian. Nah, itu cukup rata ya warna variegatanya. Kemarin juga buat kontes, tapi ya nggak mungkin menang lah kayak gitu. Nah, ini ada Gymno Taiwan kalau nggak salah, Pink Taiwan atau apa. Pokoknya ini dari Taiwan. Ini kenapa saya punya kaktus grafting? Ini bukan moon kaktus ya. Kaktus grafting itu saya harapkan untuk sebagai indukan, khususnya bunga. Bisa sih memproduksi anakan kayak gini, tapi kalau anakan dari grafting itu biasanya untuk diakarkan agak susah daripada yang on root. Misalnya kayak gini, nih, ini ada anakan ini, nanti kalau udah gede dipotel pengakarannya lebih cepat daripada yang grafting. Tapi juga tergantung jenis. Misalkan pink diamond, entah grafting entah on root, kalau diakarkan emang susah itu. Ini Gymno Friedrichi, ini mbahnya LB ini. Terus ini ada Mi hybrid warna gelap nih, hampir hitam, hijau agak kehitaman. Terus ini ada kaktus-kaktus spesies ya, jadi bukan hybrid, spesies asli kayak di Aram. Ini saya ngoleksi Gymno ya, ini Gymno Horsey, masih kecil ini. Terus ini ada Gymno Cicuitanum, durinya cukup oke untuk kaktus-kaktus Gymno spesies. Nah, kalau ini ya Damsi variegata kuning. Ini saya juga harapan bunganya nanti, ini udah mulai muncul bunganya. Ini untuk kawin salang. Nah, seperti yang teman-teman lihat nih. Nah, ini Milo ini ukurannya masih segini doang nih, tapi begitu di grafting bunganya banyak. Ini yang udah jadi buah ada 1, 2, 3, 4. Ini yang bunga belum mekar 1, 2, 3, 4. Dan itu masih ada calon bunga lagi. Ini kunci kalau ingin menjadi petani kaktus ya, jangan ragu untuk grafting atau disambung. Ini juga sama tadi Taiwan. Nah, sedangkan yang ini baru bunga aja 1. Kita lihat sekilas yang di sini itu hybrid saya sebagian. Terus ini ada LB ori, ini LB hybrid hampir sama kayak tadi yang gelap, LB ori. Ini juga sunburn, ini sebenarnya yang tengah tuh pink banget tapi malah kebakar. Soalnya ini ada apa yang nggak jelas ID-nya, tapi cukup oke lah. Nanti harapannya nanti kalau udah gede nih, ini bisa keluar variegatanya lagi jadi komplit. Ini black pearl. Nah, sebelah sini udah cukup capek. Ini root beer, ini warnanya belum keluar atau mungkin emang gennya jelek ya. Ini karena katanya dari biji. Kaktus dari biji itu gennya 50-50 ya. Ini LB hybrid variegata ini. Nah, itu nggak terlalu jelas ya, nggak apa-apa, semoga prospek. Nah, yang ini multicolor, itu multicolor tadi udah ada sebagian yang saya jual juga. Ini ada yang, kalau yang ini dulu potelan, ini beli, itu beli. Nah, itu hybridnya Mas Putro, itu Jogja Gurun. Terus ini yang potelan saya nih multicolor, sebagian udah saya jual juga. Ini hybrid saya nih, LB hybrid. Ini hybridnya Om Fahri. Ini Anitsit sama apa ya, Daydream apa ya. Nah, itu. Terus ini nggak tahu, ini warna cukup menarik nih, semoga nanti prospek untuk lomba. Tunggu agak gede aja. LB hybrid variegata sama kayak yang tadi. Nah, ini Sersan Sam dari Thailand, potelan dari Bu Dokter Fitri. Nah, ini campur-campur, ini ada multicolor, yang kecil-kecil ini multicolor sama itu T3. Ini juga sama tadi Taiwan. Ini Gymno spesies, waduh ID-nya jatuh. Apa ya itu? Fighter kalau nggak salah ini. Terus ini ada Gymno Mount Valley. Nggak ngerti saya, Mount Valley di beberapa teman juga pada sinarnya cukup kuat, tapi jadinya kayak kolumner gini ya. Gymno ya, bukan Mount Valley Spegazini ya, tapi ini Gymno Mount Valley. Nah, ini kemarin yang saya ikutkan buat lomba LB hybrid.
kita lihat varigatanya kurang sebelah sini doang sih, ini udah muncul dikit-dikit. Semoga tahun depan udah rata. Cukup oke lah. Tapi ya memang untuk lomba kayaknya kalau musuhnya cukup oke ya masih kalah ini. Gak apa-apa buat rame-rame. Ini Gymnopodon spesies ini. Nah itu nanti nunggu gede. Ini hybrid. Ini proses pembuatan double head. Kapan-kapan akan saya bahas pembuatan double head. Ini Gymno Today, ini keren ini durinya, bisa untuk lomba kaktus penny kalau udah gede. Nah ini Gymno Ocho Terenai, Gymno spesies juga nih. Jadi keren nih Today. Nah, ini ada kaktus apa? Gymno Damsi, Mammillaria elongata atau apa ini. Saya biarkan aja biar tumbuh. Nah, kalau teman-teman yang ingin fokus misalkan emang mau mengandalkan kaktus sebagai mata pencarian, cobalah kaktus satu yang seperti ini. Nah kaktus satu seperti ini tuh gampang pertumbuhannya dan cepat berkembang biak. Ini ada Damsi ungu ini, dipotal aja langsung tumbuh itu banyak. Kalau misalnya yang numbuh dari biji itu paling enggak teman-teman harus paling cepat setahun baru bisa panen. Itu aja masih kecil-kecil. Kalau dari potelan lebih cepat. Nah ini Mammillaria plumosa tadi, ini bunga kuning. Terus ini ada apa ya, overbee ya. Terus ini ada Taiwan clone. Sini ada graftingan saya nih, dulu dapat bijinya dari Om Joyo malah patah, terus saya grafting aja. Orang yang kecil banget ini, dari biji masih ujung kuku itu saya grafting berhasil. Ini ada T-Rex, nggak apa-apa masih kecil, nanti paling nggak setahun lagi lah bisa buat indukan. Ini ada Tepro, Procactus articulatus inaramis ini kalau nggak salah. Terus ini ada Solar Eclipse. Saya agak rugi beli ini karena kayaknya klorofilnya dikit. Ini nanti nggak tahu ini potelannya bisa diakarkan atau enggak. Kalau enggak ya udah kita berharap semoga muncul bunga. Ini graftingan saya nih Milo nih, udah cukup gede di grafting. Nah ini juga muncul anakan dari Cowboy. Itu apa ya, Oreo Cereus apa ya, Outman. Sini Japan clone. Jadi kalau terus graftingan saya tak tanam di tanah aja. Ini sepia baru mau muncul bunga itu, semoga jadi bunga bukan anakan. Terus itu Yellow Tiger, ini udah saya tanam di sini setahun. Oke, jadi itu ya koleksi saya di tahun 2020. Rencananya sih kayaknya saya mau ambil indukan aja, habis itu saya mau fokus budidaya aja, tinggal nanti nunggu panen ya. Mungkin nanti sesekali beli kaktus buat koleksi, buat ikutan kontes. Oke, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa klik like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Yang penting kalau mau budidaya kaktus atau bisnis di kaktus dimulai dari hobi dulu, karena kalau dari hobi teman-teman nggak akan ngeluh bagaimana perawatan yang ada yang anggap susah padahal gampang banget kaktus itu. Ya agak tricky di media sama penyiraman sih, tapi kalau udah nemu feelnya sip itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.